Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Akuntansi Infak, Zakat, dan Sedekah. Pengertian zakat, infak, sodako, dan akuntansi JIS. Yang pertama, pengertian zakat. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya mustahlik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Yang kedua, B. Pengertian infak. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ketiga, C. Pengertian sedekah. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha dikeluarkan zakat untuk kemaslahatan umum. Yang keempat, D. Pengertian akuntansi JIS. Akuntansi zakat dan infak sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak atau sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat atau umat mustahik dan pihak lain. Tinjauan tentang organisasi pengelolaan zakat atau OPZ dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yang berwenang melakukan pengolahan zakat di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat LAZ. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Anissa Widianur Aini sebagai pemateri kedua. Akuntansi zakat, infak, sodakoh berdasarkan PSAK nomor 109. Akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran PSAK nomor 109. Yang pertama, zakat untuk akuntansi. A. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Yang B. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujaroh atas kegiatan penyaluran zakat. C. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. D. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada amil. E. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. F. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. G. Zakat dikatakan telah kepada mustahik, non-amil hanya bisa telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas atau utang penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. H. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan. Yang kedua, zakat untuk infak atau sedekah. A. Penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. B. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikeluarkan dinilai sebagai nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. C. Penurunan nilai aset infak sedekah diakui sebagai 1. Pengurang dana infak atau sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. D. Dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. B. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. F. Penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak sedekah yang disalurkan tersebut. G. Penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. H. Amil harus mengungkapkan hal-hal yang harus diungkapkan. 3. Dana non-halal. A. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. B. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Laporan keuangan amil zakat infak sodako. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal, misalnya muzaki, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ, dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen atau pengelola atas aktivitas pengelolaan sumber daya yang telah diamanatkan kepadanya. Bentuk laporan keuangan untuk amil atau OPZ berdasarkan PSAK nomor 109 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan neraca atau posisi keuangan. Yang kedua, laporan perubahan dana. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan laporan keuangan. Baik, jadi penutup dan kesimpulan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan ZIS yang baik, maka dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi merupakan proses akuntansi yang diawali dari identifikasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses akuntansi dibutuhkan standar atau pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK nomor 109 tentang akuntansi ZIS yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan disyahkan pada tahun 2010. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling